Pemirsa, kita akan membahas penangkapan dan penahanan SYL oleh KPK yang terkesan terburu-buru dengan peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadana. Selamat siang, Mas Kurnia. Selamat siang, Mbak Eva. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Mas Kurnia, penangkapan dan penahanan SYL oleh KPK terkesan terburu-buru. Apakah murni untuk mempercepat proses hukum atau justru ada udang di balik batu, Mas Kurnia, menghambat kasus dugaan pemerasan di Polda Metro Jaya? Ya, ada dua isu utamanya. Yang pertama, tadi sudah sempat dibahas dalam VT Metro TV, berkaitan dengan tindakan administrasi Saudara Firly Bahuri ketika menandatangani upaya paksa. Sebab berdasarkan Undang-Undang KPK baru, memang kewenangan atau status pimpinan KPK tidak lagi berstatus sebagai penyidik dan juga penuntut. Tentu argumentasi yang kemarin disampaikan oleh Pak Alexander Marwata dengan mengatakan pasal 6 Undang-Undang KPK menyatakan KPK berwenang melakukan penindakan, pencegahan, koordinasi, supervisi, dan mengkaitkan dengan penanggung jawab utama kelembagaan adalah pimpinan KPK, tentu tidak masuk logikanya. Sebab kalau memang disebutkan dan dianggap sebagai penyidik dan penuntut, mestinya dituangkan di dalam Undang-Undang 19 tahun 2019. Itu poin pertama. Poin kedua adalah berkaitan dengan benturan kepentingan. Kita tahu Saudara Firly Bahuri saat ini sedang menghadapi proses hukum di Polda Metro Jaya. Tidak hanya Firly, sebenarnya ada 4 orang pimpinan KPK lain karena Polda Metro Jaya mengatakan pimpinan KPK. Namun besar kemungkinan yang dimaksud adalah Firly. Kenapa yang dimaksud adalah Firly? Karena satu, tersebar ada foto Firly bersama dengan Syahrul Yassin Limpo. Kemudian yang kedua, kemarin ajudan Saudara Firly diperiksa di Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, maka dorongan kami beberapa hari yang lalu, jangan libatkan Firly Bahuri dalam setiap pengambilan keputusan dalam proses hukum terhadap Syahrul di KPK. Karena ada potensi tadi benturan kepentingan, karena ada pertemuan, baik langsung maupun tidak langsung, komunikasi langsung maupun tidak langsung, pimpinan KPK dengan pihak yang sedang berperkara. KPK selama ini, Mbak Eva, mengatakan surat perintah penyelidikan lebih pertemuan itu terjadi sebelum surat perintah penyelidikan diterbitkan. Pertanyaannya bukan itu, bukan soal kapan surat perintah penyelidikan, tapi yang penting untuk dijelaskan oleh KPK, kapan pengaduan masyarakat itu masuk ke KPK. Ketika pengaduan masyarakat itu masuk lebih dulu, kemudian ada pertemuan antara Firly dan Syahrul, maka patut diduga Firly melanggar kode etik dan melanggar pidana karena bertemu dengan pihak yang sedang berperkara. Itu diatur di dalam pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang KPK. Ada ancaman pidana penjara 5 tahun yang bisa disasar kepada Saudara Firly Bahuri. Demikian, Pak Eva. Baik, pertama soal kewenangan Ketua KPK yang bukan lagi sebagai penyidik, kemudian kedua soal benturan kepentingan. Tapi toh ternyata Firly juga tanda tangan di surat penangkapan SYL. Bagaimana Anda melihat ini? Apa yang terjadi dengan KPK? Ya, ini tindakan administrasi itu berpotensi dipermasalahkan secara hukum, misalnya melalui mekanisme pra-peradilan. Maka dari itu, sejak awal kami sudah mengingatkan sebenarnya, Undang-Undang KPK baru yang tidak mencantumkan status pimpinan sebagai penyidik dan juga penuntut, itu akan menyulitkan KPK sendiri. Dan terjadi hari ini banyak yang mempersoalkan hal tersebut. Kemudian yang kedua berkaitan dengan benturan kepentingan, ini yang harus diawasi lebih jelas, lebih cermat, dan lebih teliti oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dalam pasal 37B mempunyai tugas untuk mengawasi kerja-kerja KPK, baik penindakan maupun pencegahan. Maka dari itu, selama proses penindakan ini berjalan terhadap Saudara Syahrul Yassin Limpo, Dewan Pengawas harus turut serta mengawasi tindak tanduk proses hukum di KPK, terutama Saudara Firly Bahuri. Karena sepertinya yang bersangkutan tetap bersikukuh untuk mengambil keputusan di tengah kritik masif oleh masyarakat dan di tengah potensi benturan kepentingan. Maka dari itu, saya dan ICW tentu sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Novel Baswedan. Ya, memang Firly Bahuri adalah pimpinan KPK yang tidak berintegritas dan tidak
mempunyai pengetahuan yang cukup berkaitan dengan potensi benturan kepentingan. Itu, Mbak Eva. Iya, Mas Kurnia, Firly masih bersikukuh, Dewas juga nampaknya masih bersikukuh. Belum ada pergerakan signifikan dari Dewas, padahal ada ancaman 5 tahun untuk Firly. Bagaimana upaya seharusnya untuk mendesak Dewas dalam menangani kasus ini? Kami memang sudah pada posisi pesimis melihat Dewan Pengawas karena sudah 4 tahun bekerja, terlihat penindakan kode etiknya tajam ke bawah dan sangat tumpul ke pimpinan KPK, terutama Firly Bahuri. Maka dari itu, dalam konteks ini tentu kita berharap dari kepolisian, Wabil Khusus Polda Metro Jaya, untuk sesegera mungkin merampungkan penyidikan dan menemukan tersangka. Karena kalau dalam konstruksi hukum, berpindah dari penyelidikan ke penyidikan, berarti tindak pidananya para penyidik itu sudah yakin. Tinggal menemukan siapa pimpinan KPK. Pimpinan KPK ada 5, namun yang santer selama ini fotonya beredar, ajudannya diperiksa, yaitu saudara Firly Bahuri. Tentu, kalau nanti kemudian penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup, maka yang bersangkutan harus segera ditetapkan sebagai tersangka. Ketika ada potensi menghilangkan barang bukti, potensi melarikan diri, saya rasa seandainya nanti Firly menjadi tersangka, yang bersangkutan harus segera ditangkap oleh kepolisian untuk selanjutnya dilakukan proses penahanan. Jika seandainya nanti penyidik memastikan bahwa Firly adalah pelakunya. Demikian. Polda Metro Jaya sudah menaikkan kasus dugaan pemerasan Firly kepada SCL ke tingkat penyidikan. Lalu apakah dengan SCL ditahan oleh KPK ini akan menghambat pengusutan kasus di Polda Metro Jaya, Mas Kurnia? Proses hukum di kepolisian sudah naik di tingkat penyidikan. Yang diusut oleh kepolisian adalah tindak pidana korupsi. Mari kita lihat konstruksi pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang itu disebutkan setiap orang yang menghalang-halangi proses hukum dapat dijerat dengan pidana paling singkat 3 tahun, paling lama 12 tahun penjara. Oleh sebab itu kami menghimbau agar KPK tidak berusaha atau tidak mempersulit tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya seandainya nanti ingin memeriksa 3. 1. Saudara Syahrul Yassin Limpo, 2. Pegawai KPK, 3. Pimpinan KPK. Tatkala mereka berusaha untuk menghalang-halangi, maka kami mendorong agar Polda Metro Jaya juga bisa menerapkan pasal 21, obstruction of justice, bagi pihak-pihak yang berusaha untuk menggagalkan proses hukum di Polda Metro Jaya. Sekali lagi, karena ini bukan delik aduan. Tindak pidana korupsi tidak tergolong sebagai tindak delik aduan, maka dari itu sekalipun laporan itu dicabut oleh pelapor, maka tidak menghentikan langkah penegak hukum untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap saudara Syahrul Yassin Limpo. Demikian, Mbak Eva. Iya, Mas Kurnia, apakah Anda melihat ada tindakan obstruction of justice yang nyata sedang dilakukan oleh KPK saat ini? Ya, sejauh ini mereka baru melakukan proses penahanan. Itu kan tindakan hukum biasa. Namun nanti kalau seandainya ada panggilan dari Polda Metro Jaya kepada pihak-pihak yang saya sebutkan tadi, Syahrul, pimpinan atau pegawai KPK, dan ada upaya untuk menghambat hal itu, maka Polda Metro Jaya dapat membuka opsi untuk melakukan penyelidikan terkait dengan obstruction of justice. Itu, Mbak Eva. Baik, Mas Kurnia, ada statement dari ex-penyidik KPK Novel Baswedan yang menyebut bahwa kasus dugaan pemerasan oleh Firly ini lebih besar tingkatannya yang harusnya diproses lebih dulu. Anda sependapat dengan Novel Baswedan atau tidak? Ya, keduanya memang harus berjalan beriringan. Satu sisi praktik korupsi yang dilakukan atau dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pak Syahrul itu silahkan disidik oleh KPK, namun pada bagian lain, yaitu dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang disinyalir dilakukan oleh Firly harus juga ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Satu perkara ini atau dua perkara ini tidak saling beririsan, dua hal yang berbeda. Jadi mestinya Polda Metro Jaya tidak khawatir dengan proses hukum yang sedang dikerjakan oleh KPK. Polda Metro Jaya dapat segera bergerak untuk mengusut dua tindak pidana, Mbak Eva. Pertama tadi dugaan pemerasan, kemudian yang kedua pertemuan dengan pihak yang sedang berperkara.
Maka dari itu kalau kemarin kita membaca pemberitaan ada upaya dari Polda Metro Jaya untuk mengembangkan memeriksa orang-orang di sekitaran gor bulu tangkis tersebut. Saya rasa itu merupakan upaya yang baik dan didukung oleh masyarakat. Kami tentu mempertanyakan dua, Mbak Eva. Satu, pernyataan Firly beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa upaya penindakan pemerasan pimpinan KPK itu dianggap sebagai corruptor fight back. Bagi kami, pernyataan itu menunjukkan Firly Bahuri sedang berhalusinasi. Mestinya sebagai penegak hukum dia mendukung upaya Polda Metro Jaya karena Polda Metro Jaya sedang membongkar praktik korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi, terlebih dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu satu. Kemudian yang kedua, pernyataan saudara Alexander Marwata kemarin ketika konferensi pers. Dia mengatakan saya cukup tersinggung dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Itu adalah pernyataan-pernyataan yang tidak semestinya disampaikan oleh pimpinan KPK. Maka pertanyaan lebih lanjutnya, untuk apa dia tersinggung? Kan ini proses hukum yang biasa. Semua bisa diuji tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Maka dari itu kami berharap agar seluruh insan KPK itu pegawai KPK, pimpinan KPK, Dewan Pengawas KPK, kooperatif terhadap proses hukum yang sedang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Demikian, Mbak Eva. Baik, kita kawal bersama dugaan pemerasan oleh Firly dan juga dugaan pertemuan Firly dan SCL yang saat ini kasusnya bergulir di Polda Metro Jaya. Terima kasih peneliti ICW Kurnia Ramadana sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.